Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Mustafadika dari kelompok 5 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang dibimbing oleh Bapak Darius Antoni Eskom MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain UI UX kami, yang dimana tema yang kami ambil dan judul pada desain kami yaitu tentang yang bernama Fit Intelligence, yaitu aplikasi untuk menurunkan dan menaikkan berat badan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur login dan juga registrasi. Yang pertama adalah ini onboarding utama, yang dimana ada logo yang berjudul Fit Intelligence. Lalu ada Let's Start. Lalu ini adalah form loginnya. Selanjutnya itu kita masukkan email dan juga passwordnya. Nah, apabila salah, jika akan diberi pemberitahuan bahwa password is incorrect atau salah. Setelah itu, kita gunakan menggunakan sidik jari saja. Ketika kita menghubungkan jari kita ke sidik jari, akan di-scan oleh sistem, di login dengan fingerprint, lalu letakkan jarimu di sensor. Nah, ini adalah tampilan sukses setelah sidik jarinya cocok dengan database yang tersedia oleh database, bisa explore home. Apabila salah, kita bikin registrasi ulang, menginput nama. Ini ada desain untuk input nama, boleh input nama di sini. Lalu next, kalau di pencet ini ada pertanyaan apa tujuan kamu, ada menurunkan berat badan, ada juga menambahkan berat badan. Lalu next, ada pertanyaan apa gender kamu atau jenis kelamin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini sangat menentukan badan indeks harian kalori antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Lanjut, ini tanggal lahir, menginput tanggal lahir untuk menentukan usia. Tentunya usia sangat berpengaruh dalam program diet. Antara anak-anak atau manusia dewasa ataupun lansia itu kebutuhan kalorinya itu berbeda. Selanjutnya juga ada tinggi badan. Ini juga berpengaruh. Indeks badan ideal itu rumusnya itu tinggi badan dikurang 110 cm untuk perempuan dan 100 cm untuk laki-laki. Selanjutnya setelah kita menginput tinggi badan yang sesuai, akan ditanya berat badan kamu saat ini. Nah, kita inputlah sesuai berat badan yang kita timbang, 90 kilo. Lalu akan ditanyakan target berat kamu. Yang pengen ideal kamu itu sesuai dengan BMI, yaitu 72 kilo. Lalu ada pilihan progress. Nah, di pilihan progress ini ada 3 pilihan program. Yang pertama ada power up. Ini sangat cepat prosesnya. Dalam 4 minggu atau 1 bulan akan menurunkan 3 kilo per minggu. Ini sangat efektif ya kalau ingin cepat, tapi progresnya cukup berat karena perlu kalori yang minim, bisa sampai di bawah 1000 kalori, ataupun kegiatan olahraganya yang lebih diperbanyak. Bisa 1 minggu sampai 5 sampai 6 kali. Selanjutnya ada steady, yaitu medium. Dalam 8 minggu, programnya akan menurunkan 1,5 kilo per minggu. Ini cukup medium ya, tidak susah, tidak mudah juga. Dan yang terakhir ada relax. Ini cocok untuk orang-orang tua mau
program dietnya itu santai saja, tanpa aktivitas berat seperti olahraga yang rutin. Jadi, dalam 16 minggu programnya atau 4 bulan bisa menurunkan 0,75 kilo per week atau per minggu. Lalu setelah user atau pengguna menginput 8 pertanyaan tersebut, aplikasi akan menyiapkan rencana dalam program diet selama program diet yang diinginkan melalui AI, Artificial Intelligence. Maka setelah itu, setelah beberapa detik AI memproses data yang masuk, akan diberikan program pribadi yang sudah disediakan, yaitu di setup akun. Nah, ini misalnya kita memilih tadi 16 minggu ingin santai, 16 minggu yang dimana per minggunya itu 0,75 kilo, yang dimana akan berkurang targetnya itu dari 90 ke 72 kilo, yaitu menurunkan 18 kilo. Dan ini adalah rekomendasi nutrisinya, di mana ada rekomendasi kalori harian, yaitu 1300, yang dimana terdapat protein yang sebanyak 70%, karbohidrat sebanyak 20%, lemak 10%, dan juga air minum 2 liter sehari. Dan selanjutnya akan kita pencet jelajahi beranda untuk masuk ke dalam home. Oke, begitu saja penjelasan saya tentang fitur pada login dan juga registrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan saya lanjutkan penjelasannya. Nah, ini tuh sebelumnya kita klik ini dulu ya, klik jelajahi beranda, maka bakalan masuk ke sini. Nah, di sini itu ada profil, ada tanggal hari ini, terus di sini ada proses pembakaran kalori kita tuh udah berapa kalori gitu. Nah, di sini juga ada total karbohidrat dan total lemak. Kemudian ada makanan hariannya, ada sarapan, makan siang, ada sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada air putih nih. Air putih itu user tuh bakalan input udah minum berapa gelas sehari. Nah, kemudian ada aktivitas. Nah, aktivitas ini aku jelasin dulu ya. Jadi dia itu kalau kita klik aktivitas, nih, dia bakalan masuk ke, dia bakalan masuk ke menu ini, activity control. Nah, ini bakalan jelasin sama rekan aku ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita klik gambar tanggal ini atau ini, dia bakalan masuk ke sini. Dia bakalan masuk ke pemilihan tanggal hari ini. Kita klik pilih, kemudian ada pilihan juga, ada lewati hari ini, copy makanan di lain hari, dan juga pengaturan. Terus ada cancel. Kalau cancel ya balik lagi ke sini. Kemudian ini nih, ada juga kita bisa cek kalau di tanggal gini tuh makanan kita apa aja. Tapi di sini belum ada makanannya. Kemudian kalau cancel juga balik lagi. Kemudian kalau misalnya kita klik tanggal sebelumnya, itu bakalan muncul makanannya apa aja di tanggal segitu. Nah, kalau kita klik pilih sajian, itu bakalan balik lagi ke sini, ke makanan harian. Nah, selanjutnya itu makanan harian, kalau kita klik titik 3 ini, maka dia tuh bakalan masuk ke sini, menu makanan harian. Nah, di sini tuh ada yang aktif sama yang inaktif. Yang aktif itu ada sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian yang inaktif ada snack pagi, snack siang, snack sebelum olahraga, dan snack setelah olahraga. Atau juga snack sebelum tidur. Nah, selanjutnya itu ini kalau kita klik menu ini, nih, dia bakalan masuk ke sini. Nih. Nah, ini tuh bakalan jelasin sama rekan aku nanti ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau kita klik ini, yang ini, dia bakalan masuk ke menu ini nih. Nah, dia bakalan masuk ke menu ini. Bakal dijelasin juga sama rekan aku. Kemudian, terakhir itu kalau kita klik
ini, klik profil ini. Sebentar. Ini bakalan masuk ke menu profil di sini. Sorry, bentar lama. Nah, ini. Nah, dia bakalan masuk ke menu profil. Nah, di sini tuh bakal dijelasin sama rekan aku juga. Jadi kita balik lagi. Oke, yang di sini udah aku jelasin. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini. Di sini itu ialah ada menu makanan kita. Kalau misalnya di sini tuh contohnya sarapan. Nah, kalau sarapan itu kita bisa cari makanannya, terus kita bakal dikasih lihat grafiknya, eh, berapa kalori yang kita capai, yang kita dapat, terus karbohidrat kita, lemak, dan protein kita. Kemudian itu ada breakfast log atau history makanan kita gitu. Kita ada makan paha ayam, kebab sayur, apa gitu. Nah, ini kalau kita klik ini, itu kayak scan gitu, dia bakalan masuk ini ke sini. Dia bakalan kebuka kamera. Jadi di sini user tuh bisa apa taruh makanannya, dikasih lihat ke kamera, terus nanti diidentifikasi sama AI gitu. Nah, di sini ada warning nih, misal objeknya nggak tersedia atau apa sih, objeknya kurang jelas gitu. Dia bakalan muncul tanda kayak gini. Selanjutnya itu, nah ini contoh keduanya ada nasi padang. Di sini ada nasi padang. Nah, di sini ada nih, udah terdeteksi sama AI-nya, ada nasi putih, ada rendang plus kuah santan, serta kalori-kalorinya guys di sini. Kalau kita klik paha ayam ini, paha ayam yang di sini kita klik, dia bakal muncul di sini nih paha ayamnya. Paha ayamnya waktu itu kita berapa kalori makannya, dan berapa pas tengah apa gimana gitu. Terus di sini bisa diupdate gitu. Terus kalau cancel ya balik lagi. Nah, masih paha ayam ini kalau klik ini kan, oh ini tuh kalau kita klik ini guys, kalau klik apa yang tulis yang edit ini, maka dia bakalan kebuka ini. Nah, tapi kalau kita klik yang kotak ayam ini, atau kotak gini, maksud aku, bakalan kebuka detailnya gini. Ada food ratingnya, paha ayam, one serving 80 gram. Food ratingnya sangat bagus, dapat A. Nah, di sini ada juga info nutrisinya. Kalorinya berapa, karbohidrat, protein, sama lemak. Di sini ada rinciannya juga. Nah, kalau misal kita masukin Coca-Cola nih, misal kita lihat Coca-Cola, itu kan nggak bagus ya kalau untuk diet gitu kan. Jadi food ratingnya sangat buruk. Info nutrisinya ada ini, kalorinya 300, karbohidratnya 30, dan lain-lain gitu. Nih rinciannya. Nah, ini kalau kita klik cari, dia bakalan masuk ke sini. Nih, hasil pencarian. Misal kita nyarinya seafood, hasil pencariannya ini nih. Ada udang goreng, pindang ikan betok, sama cumi bumbu padang, dan udang tempura. Udah gitu. Selanjutnya bakalan dijelasin sama rekan aku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fitur Quick Progress atau proses penurunan berat badan pengguna. Pada tampilan awal fitur Quick ini, pengguna langsung dapat melihat ringkasan dari kondisi berat badan. Di halaman ini ditampilkan grafik Quick Progress, informasi berat badan saat ini, dan juga target berat badan, serta nilai body mass index-nya. Halaman ini juga berfungsi untuk memonitoring perkembangan berat badan pada pengguna. Ketika pengguna menekan area grafik Quick Progress, sistem ini akan menampilkan menu pilihan di bagian bawah layar. Menu ini memberikan beberapa opsi untuk mengelola data berat badan, yaitu yang terdiri dari detail progress, update current week, dan juga setting. Jika pengguna memilih update current week, sistem akan mengarahkan ke halaman input berat badan terbaru. Di halaman ini, pengguna dapat menyesuaikan angka berat badan sesuai kondisi terkini, lalu menyimpan perubahan. Data yang disimpan akan langsung mempengaruhi grafik dan riwayat berat badan. Selain untuk memperbarui berat badan, pengguna juga dapat memilih detail progress. Pada halaman ini,
grafik ditampilkan secara lebih detail dan pengguna dapat melihat rentang waktu dalam rentang waktu ada yang 1 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun. Di bagian bawah tersedia daftar riwayat berat badan lengkap dengan tanggal dan informasi kalori. Selanjutnya, dari halaman detail, pengguna dapat menekan icon edit untuk mengatur ulang target berat badan. Selanjutnya, pada halaman update goal ini, pengguna dapat mengubah target berat badan, mengatur asupan kalori harian, serta menentukan tanggal pencapaian target. Ringkasan di data ini dapat ditampilkan untuk membantu pengguna menetapkan target yang realistis. Selanjutnya, ada dashboard laporan. Pada dashboard laporan ini terdiri dari kalori, makronutrisi, dan juga nutrisi. Yang pertama itu ada kalori. Di sini terdapat berapa kalori yang tercapai. Dan di sini juga ada grafik. Grafik setiap sarapan, makan siang, makan malam, itu berapa kalori yang harus kita habiskan. Seperti sarapan harus 1572 kalori, makan siang ada 4987 kalori, makan malam 2091 kalori, dan kalori lainnya itu 1932. Setelah masuk di laporan kalori, maka kita ke laporan makronutrisi. Di laporan makronutrisi ini sama saja, ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Di sini berapa karbohidrat yang sudah kita dapat, berapa lemak yang sudah kita dapat, dan juga protein yang sudah kita dapat. Di sini 2456 gram karbohidrat yang sudah kita dapat, dan 985 gram lemak yang sudah kita dapat, serta 1667 gram protein yang sudah kita dapat. Nah, di sini ada catatan mengenai karbohidrat, lemak, dan juga protein yang sudah kita dapat tadi. Setelah ke laporan makronutrisi, lanjut ke laporan nutrisi. Di sini terdapat beberapa nutrisi yang sudah kita dapat, mulai dari kalori, protein, karbohidrat, serat, gula, lemak, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, kolesterol, sodium, dan juga kalium. Kembali lagi, dari laporan nutrisi ini kita dapat mengkonsultasikannya melalui dokter, dan di dashboard dokter ini kita bisa konsultasi dengan spesialis. Nah, di sini ada pilihan beberapa dokter. Di sini ada Dr. Bella, Dr. Reina, dan juga Dr. Andi. Kita pilih Dr. Bella sebagai spesialis gizi hariannya. Lanjut, kita masuk ke menu chat. Di sini kita bisa inboxan dengan dokternya, menanyai mengenai progres penurunan berat badan kita. Lanjut, sudah kita inbox di sini. Di sini kita tinggal tanya aja apa yang mau kita tanyai mengenai progres diet yang sudah kita jalani. Di sini kita kasih tahu berat badan awal mula kita, dan kita kasih tahu lagi mengenai laporan nutrisi, makronutrisi, dan juga kalori yang sudah kita dapatkan itu ke dokter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dastria Hoirunisa dengan NPM 2024210001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur akun. Pada tampilan pertama terdapat ada profil kita, nama, umur, tinggi badan, serta berat badan yang dapat menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Fitur umur, tinggi badan, serta berat badan ini
agar dapat menyesuaikan dengan berat badan ideal kita. Lanjut, ada link your account to an email. Kita bisa menambahkan email kita. Terus ada fitur subscription, profile, diet, general, dan health. Oke, kita masuk ke fitur subscription. Pada tampilan ini, kita dapat meningkatkan paket untuk mendapatkan yang terbaik dari Live Fit ini. Untuk harganya ada pemula plan serta ada pro plan, yang dimana pemula ini harganya $39 per bulan, dan untuk pro plan ada $199 per tahun. Lanjut, kita akan masuk ke fitur profil. Pada fitur profil ini terdapat quick login, yaitu sidik jari. Ini dapat memudahkan kita agar masuk ke akunnya itu dengan mudah dan cepat, tidak perlu menggunakan password apapun lagi. Terus ada your information, ada berat badan, gender, umur, tinggi yang dapat kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita mau mengubah profil, itu kita klik yang ada tanda pena atau pensil seperti itu. Lalu kita akan masuk ke fiturnya, yang dimana kita bisa mengubah foto profil kita, nama, serta password. Password kita dapat kita perbarui sendiri. Dan kita bisa connect ke Apple dan Google. Setelah selesai, kita save profil. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fitur setting notifikasi alarm jam makan. Nah, ini seperti kayak kita mau ngidupin alarm atau masang alarm sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan ada jam 8 pagi untuk sarapan setiap hari dan jam 1 siang untuk makan siang setiap hari. Nah, kalau kita mau menambahkan untuk jam makan malam atau jam makan sore ya, itu biar kita klik ada icon panah di bawah, lalu kita akan mengatur waktu menit yang kita mau. Terus kita ubah untuk setiap hari, dan kita akan hidupin atau on alarm sound, vibrate ion, sama snow oznya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik down dan tampilannya akan seperti ini, akan on semua. Jadi kita dengan mudah dapat makan tepat waktu serta teratur. Nah, gimana sih kalau misalnya jam alarmnya itu udah tepat pada pukul yang kita sesuaiin tadi? Nah, dia akan masuk atau dia akan menampilkan notifikasinya seperti ini pada layar handphone kita. Nanti dia ada logo yang sangat menarik dan memunculkan pesan waktunya makan siang Besti gitu. Itu sangat Gen Z banget ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fitur akun serta mengatur notifikasi alarm jam makan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Maulana, NPM 2024-210004. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain Diet Pro with KIT, yaitu sebuah awit kit aplikasi mobil yang berfokus pada pemantauan aktivitas olahraga, kalori, dan gaya hidup sehat. Desain aplikasi ini menggunakan aplikasi dominan kuning.
yang memberikan kesan energik, positif, dan memotivasi pengguna untuk tetap aktif. Tampilan dibuat minimalis dan modern sehingga informasi mudah dibaca dan nyaman digunakan di layar smartphone. Terus kita tekan next. Pada halaman utama atau dashboard, pengguna langsung disajikan ringkasan aktivitas harian. Di sini terdapat informasi jumlah langkah, kalori terbakar, serta progres target harian. Penggunaan grafik dan chart membantu pengguna memahami data secara tepat tanpa perlu membaca terlalu banyak teks. Terus kita lanjut ke halaman detail aktivitas. Aplikasi menampilkan jumlah kalori secara lebih spesifik. Grafik batang menunjukkan aktivitas berdasarkan hari, sehingga pengguna dapat melihat perbandingan performa dari hari ke hari. Tampilan ini memudahkan pengguna dalam memantau konsisten olahraga mereka. Selanjutnya, terdapat pada halaman kalender yang memungkinkan pengguna memilih tanggal tertentu untuk melihat aktivitas pada hari tersebut. Fitur ini sangat berguna untuk memantau riwayat dan kebiasaan aktivitas secara berkala. Selanjutnya, terdapat juga fitur tracking dengan peta yang menampilkan rute aktivitas seperti lari atau bersepeda. Pengguna dapat melihat jarak tempuh dan durasi olahraga secara visual sehingga lebih interaktif dan informatif. Terus kita lanjut ke halaman profil. Ditampilkan informasi pengguna seperti foto profil, nama, serta statistik aktivitas. Halaman ini berfungsi sebagai ringkasan pencapaian pengguna selama menggunakan aplikasi. Jadi, kesimpulannya, Diet Pro with KIT dirancang untuk membantu pengguna menjalani gaya hidup sehat dengan tampilan yang menarik, informatif, dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.